Silakan Dion. Mari teman-teman, kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Dari anak-anak. Anak-anak, materi hari ini yaitu tentang Rasul Allah idolaku ya. Hari ini kita akan Bu Guru akan menayangkan cerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya, anak-anak peserta. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Tentang puasa? Surah apa? Tentang kewajiban puasa Ramadan? Ayat berapa? 183 ya. Kemarin kita sudah menghafalkannya ya, surahnya ya anak-anak. Juga sudah syarat wajib puasa ya. Terus kewajiban berpuasa ya. Anak-anakku, hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu ya siswa mampu mengambil hikmah ya dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Terus dapat menyebutkan ya 10 nabi yang kamu ketahui. Ya, nanti tugasnya ya. Ya, anak sekalian, hari ini Bu Guru akan menayangkan video ya tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya. Silakan ya menyaksikan. Cuma mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut. Lihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Kan, Bersiap.
hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus! Allahu Akbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa mengalahkan mereka! Ayo serang! Ayo berlari! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna! Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut! Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju atau aku
Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak, sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Gurulah tugas di LKPD ya. Kalian kerjakan yang telah kalian saksikan tadi video tersebut ya. Soalnya tentang apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Terus dua, sikap apa yang harus dicontoh dari cerita tersebut. Jelaskan alasanmu. Terus yang ketiga, sebutkan 10 nama nabi yang kalian ketahui. Paham? Kalian kerjakan ya.
Waktunya 10 menit ya. Kelompok kasih ketuanya mana maju? Kasih kelompoknya mana? Nih. Iya, ambil bisa. Bapak deh. Maju deh. Aura. Ya, kelompok Naida. Kerjakan ya. Ya. Satu, hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam adalah selalu mengingatkan ibadah kepada Allah. Dua, sikap yang harus dicontoh dari kisah tersebut adalah kesolehannya. Karena walaupun Nabi Daud alaihissalam berhasil menjadi pemimpin yang bijak, tidak membuatnya jauh dari Allah. Tiga, satu, Nabi Adam alaihissalam. Dua, Nabi Idris alaihissalam. Tiga, Nabi Nuh alaihissalam. Empat, Nabi Hud alaihissalam. Lima, Nabi Soleh alaihissalam. Enam, Nabi Ibrahim alaihissalam. 7. Nabi Lut alaihissalam. 8. Nabi Ismail alaihissalam. 9. Nabi Isa alaihissalam. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nilainya 97, tepuk tangan. Kelompok yang lain, Rabardan sama
alaihissalam. 4. Nabi Hud alaihissalam. 5. Nabi Soleh alaihissalam. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. 7. Nabi Lut alaihissalam. 8. Nabi Ismail alaihissalam. 9. Nabi Ishak alaihissalam. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Oke, pintar, tepuk tangan. Nilainya 96. Anak-anak tepuk semangat dulu ya. Yuk sama-sama tepuk semangat dulu ya. Pintar. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Oke, kelompok yang lain udah selesai. Siapa dulu? Lain dulu. Oke. Keberanian yang besar Nabi Daud alaihissalam tiada putus asa melawan jalur yang kejam. Yang kedua, Sikap keberaniannya yang besar. iya. 3. Nabi Adam alaihissalam. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Oke, pintar, boleh. Nilainya 95, tepuk tangan. Ayo. Oh, ini sama ini. Apa hikmahnya? Bisa diambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Apa hikmahnya? Yang dapat diambil dari kisah Nabi alaihissalam adalah rendah hati dan ikhlas walaupun berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak membuatnya sombong. 2. Sikap yang harus dicapai dari cerita-ceritanya Apa? sikap rendah hati dan ikhlasannya. Oke, terus? Kita sebutkan 10 nabi yang kali. Satu baca. Nabi siapa? Terus? Nabi Idris alaihissalam. 3. Nabi Nuh alaihissalam. 4. Nabi Lut alaihissalam. 5. Nabi Soleh alaihissalam. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. 7. Nabi Ismail alaihissalam. 8. Nabi Ishak alaihissalam. 9. Nabi Yakub alaihissalam. 10. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan. Tadi sampai dan yuk. 25 nabi. Ya, ikutin dulu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya,
Bisa membuat baju perang dari besi. Siapa lagi yang utama kitabnya? Kitab Zabur itu mukjizat yang paling utama, yang paling besar adalah kitab Zabur. Oke, anak sekalian, kita lihat semua. Yuk kita membaca surah Wal-Asr. Ayo, dia siap dibaca doanya. Semua posisinya siap. Yang rapi, adabnya. Ya, tangannya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.